Nah, ini menurut saya jangan terjadi lagi di masa depan. Dan supaya tidak terjadi di masa depan, jelas bahwa ujaran kebencian, bahwa hal-hal yang kurang baik ini jangan diteruskan. Lalu kalau kita belajar sejarah, tidak penting apakah itu di Kalimantan begini begitu. Saya pikir ujaran-ujaran kebencian semacam itu menandakan Anda yang berpikir seperti itu akan kembali ke masa yang lampau, akan kembali ke zaman Belanda. Pada zaman Hindia Belanda jelas orang-orang Nusantara, orang-orang Indonesia dibedakan antara yang pertama kaum Indo-Belanda, kaum Belanda dengan kaum Indo-Belanda. Yang kedua Timur Asing, Arab, Cina. Yang ketiga baru pribumi atau orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, Rahayu, Hong Ulun Basuki Langgeng. Selamat sore kepada para penonton Mas Mansur Channel dimanapun Anda berada, khususnya di bumi persada Nusantara atau di belahan bumi lainnya. Nah, kali ini saya ingin memberi gambaran, saya ingin mengajak para penonton Mas Mansur Channel untuk mengetahui berbagai pendapat, untuk mengetahui adanya informasi terkait dengan yang diduga ujaran kebencian oleh saudara Edi Mulyadi, yang mana pada saat itu viral di media massa, media sosial terutama, itu viral terkait dengan yang diduga ujaran kebencian terhadap saudara kita yang mempunyai wilayah di Kalimantan, bahwa Kalimantan dikatakan bla-bla-bla. Ini merupakan hal yang sangat menurut saya menyinggung perasaan saudara-saudara kita di Dayak. Dan menurut hemat saya, komentar seperti ini juga tidak hanya menyinggung saudara-saudara di Dayak yang berkaitan dengan saudara-saudara secara langsung di Dayak, tapi juga menurut saya kita sebagai orang Nusantara juga merasa nggak enak juga, merasa juga ikut nggak sreg juga dengan pernyataan seperti ini. Kenapa? Karena pernyataan seperti ini sama. Saat itu saya di Lumajang, Jawa Timur. Pada saat itu ada seorang yang juga melecehkan dengan menendang sesajen yang merupakan sebuah media ritual bagi bangsa Indonesia atau orang Nusantara mulai dari masa yang lalu sampai hari ini. Itu tidak terkait dengan agama, tapi agama apa saja, ada Islam, Kristen, Hindu, mungkin Buddha dan sebagainya. Dan sebagai orang Nusantara yang masih menjalani atau melestarikan ritual warisan leluhur Nusantara, saat itu ditendang. Saya dengan kawan-kawan, waktu itu saya sebagai koordinator Bhinneka, mengecam dan kemudian melakukan laporan sampai Dumas ke kepolisian, sampai melakukan aksi pengawalan. Nah, tidak berapa lama, kenapa ini yang kita sesalkan, ini terjadi lagi. Saat itu pernyataan dengan pernyataan yang keras, ada yang kemeja hijau, kemeja apa, saudara Edi Mulyadi telah diduga jelas-jelas menghina atau membuat ujaran kebencian yang diduga terhadap kelompok tertentu, dalam hal ini yang membuat marah saudara-saudara kita di Dayak. Dalam hal ini bagi kita sebagai koordinator Bhinneka, juga sebagai pegiat budaya, sangat menyesalkan. Dan juga kasus ini nampaknya hampir serupa. Ini adalah pengulangan kasus-kasus penghinaan, kasus-kasus pelecehan budaya, kasus pelecehan terhadap unsur SARA, ada diduga unsur suku terhadap suku yang lain yang sesama anak bangsa. Nah, hal-hal seperti ini sangat kita sesalkan. Kenapa ini harus terjadi lagi? Toh pelajaran sesajen di Semeru, pelajaran terhadap ditangkapnya tersangka HF ini sudah waktu itu sangat jelas. Ini jelas-jelas diulangi lagi. Nah, ini menurut saya jangan terjadi lagi di masa depan. Dan supaya tidak terjadi di masa depan,
jelas bahwa ujaran kebencian, bahwa hal-hal yang kurang baik ini jangan diteruskan, jangan sampai diproduser terus-menerus, karena ini yang pertama akan meresahkan posisi kita, posisi masyarakat yang ada di Nusantara, di Indonesia. Kita sebagai anak bangsa diresahkan karena dari dulu, dari zaman Indonesia merdeka sampai hari ini kayaknya hal-hal yang seperti ini nggak penting deh. Seperti ini kayaknya mau di Kalimantan, mau yang di mana, bagi kita asal di negara Republik Indonesia ini it's welcome, tidak ada masalah gitu. Toh ibu kota kerajaan juga dari zaman dulu, kalau kita belajar sejarah mungkin kepada kawan kita, kawan-kawan yang lain, kita belajar sejarah lah. Saat itu zaman yang namanya ibu kota berpindah-pindah. Jelas ada yang namanya ibu kota kerajaan Sriwijaya itu, ada yang mengatakan di Palembang, ada yang mengatakan di Jambi. Demikian juga ibu kota Majapahit. Ibu kota Majapahit juga ada yang di Sidoarjo, ada yang di Mojokerto, bahkan ada yang di Daha, bahkan terakhir di Lumajang. It's no problem. Bagi kita orang Nusantara belajar dari masa yang lampau. Bagi kita orang Nusantara yang namanya ibu kota tidak ada masalah berpindah-pindah sesuai dengan kebutuhan. Yang penting bahwa ibu kota itu menjadi simbol, menjadi yang pertama simbol pemerataan. Jadi kalau Jawa dan luar Jawa pada masa yang lalu sempat ada kekurang maksimalan, dengan ibu kota yang baru tentu akan menjadi lebih maksimal, ada jembatannya. Nah ini yang lebih penting. Tidak penting apakah itu di Kalimantan begini begitu. Saya pikir ujaran-ujaran kebencian semacam itu menandakan Anda yang berpikir seperti itu akan kembali ke masa yang lampau, akan kembali ke zaman Belanda. Pada zaman Hindia Belanda jelas orang-orang Nusantara, orang-orang Indonesia dibedakan antara yang pertama kaum Indo-Belanda, kaum Belanda dengan kaum Indo-Belanda. Yang kedua Timur Asing, Arab, Cina. Yang ketiga baru pribumi atau orang Indonesia. Nah kalau kita balik Kalimantan ini begini, tempat begini bla 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 yang adanya ujaran kebencian, menurut saya ini hal yang tidak penting. Dan kita dari Bhinneka, saya sebagai pribadi maupun Bhinneka sangat salut dengan pihak Polri, pihak aparat penegak hukum dalam hal ini, kemudian memanggil sampai 2 kali dan kemudian menahan. Bagi saya acung jempol luar biasa. Dan itu kepada pihak para Polri hari ini dan juga TNI luar biasa mengawal negara kesatuan Republik Indonesia, karena hal-hal yang begini ini hal-hal yang tidak produktif, yang seharusnya sudah ditinggalkan, yang seharusnya dengan proklamasi 17 Agustus 1945 sudah selesai. Tugas kita adalah mengawal bagaimana NKRI ini tetap utuh, bagaimana antara Jawa dan luar Jawa ini semuanya Indonesia kok, negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa kok kita ngotot? Bong Presiden sudah jelas, DPR juga sudah jelas mendukung pemindahan ini. Tidak ada yang merasa dirugikan, semuanya teruntungkan, baik orang Jawa maupun semuanya teruntungkan. Bagi saya itu saja hal yang dilakukan oleh Saudara Edi Mulyadi. Tentu proses hukum harus lanjut terus, karena ini adalah pembelajaran supaya di depan tidak terulang lagi hal-hal seperti ini. Hal ini sama dengan kasus di Lumajang, Saudara HF harus dilanjutkan. Bagi saya pemindahan ibu kota kita welcome saja. Keputusan Presiden, keputusan DPR sudah jelas bahwa hal ini adalah semakin memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi kita selamat kepada saudara-saudara Dayak, kepada saudara-saudara yang ada di Kalimantan untuk menjaga ibu kota Republik Indonesia itu nantinya. Dan sekali lagi saya dalam hal ini mendukung pemerintah, dalam hal ini Presiden, DPR RI dan sebagainya. Karena dengan pemindahan ibu kota yang baru tentunya banyak hal yang kita bisa belajar. Dan Republik Indonesia tidak hanya Jawa, tapi luar Jawa, ada Kalimantan dan sebagainya. Indonesia harus lebih besar ke depan.
ibu kota Indonesia mewakili kebesaran Republik Indonesia tersebut, yaitu ibu kota Nusantara, yang merupakan jembatan dari masa yang lalu sampai ke hari ini. Terima kasih. Barangkali itu yang kita bisa informasikan. Kita terus mengawal proses Edi Mulyadi, kita mendukung saudara-saudara orang Dayak, dan kita harus lawan orang-orang yang menghina antar saudara, baik suku, agama, ras, syara. Tidak dibenarkan penghinaan tersebut. Terima kasih kepada para penonton Mas Mansur Channel dimanapun Anda berada yang telah mengikuti channel ini. Salam Nusantara Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, Rahayu, Hong Ulun Basuki Langgeng. Berjumpa lagi dalam diskusi berikutnya.